Ya, salam saudara-saudara. Saya rekam biar cepat ini video disebarkan oleh setiap Anda. Ada tanggapan dari seorang YouTuber Muslim tentang STT Nias yang katanya menghujat. Tapi sekali lagi ya, kitab suci kamu itu lebih jahat dari seluruh kitab suci di dunia. Bukan domain utama. Ini baca ratusan ribu jutaan orang Kristen yang mempelajari kitab suci kamu ya. STT Nias itu mengolok-ngolok agama Islam lewat Islamologi, yang dimana ajaran di dalam Islamologinya tersebut ialah mengolok-ngolok ajaran dan agama Islam untuk difahamkan kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Apalagi ditaruh di public domain PDF-nya. Ya, dibaca loh generasi ke generasi bahwa orang Kristen itu adalah orang yang jahat, orang Yahudi itu orang yang tidak baik dan harus dihapuskan, harus dimatiin. Hadis-hadis Nabi, aduh, hadis-hadis Nabimu itu jahat sekali, saudaraku. Lah itu kan kami minoritas hanya bisa ngelawan seperti itu. Kami nggak pernah mampu untuk melawan kalian dengan senjata tajam seperti yang kalian lakukan sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Kamu itu kan sudah menghina gereja kami, menutup ibadah, merusak, menghancurkan gereja, membakar, pendeta dibunuh. Dan itu banyak yang udah mendownloadnya, apalagi apologet muslim lainnya. Katanya itu ajaran kasih, tetapi kok melakukan ujaran kebencian kepada keyakinan atau umat beragama lain. Katanya agama damai di mananya? Kamu baca dong, nonton YouTube, nonton itu berita. Jangan suka melupakan. Saya kan minta kepada Menteri Agama untuk menghapuskan 300 ayat itu. Itu ayat sangat keji. Dan saya sudah satu room debat dengan Menteri Agama yang sekarang ini. Ya, waktu dia masih menjadi imam Masjid Istiqlal. Dia mundur ketakutan kalau saya ngomong di satu room. Itu masih di Indonesia. Hanya sekarang ini saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ngaconya pemerintah Indonesia. Saya nggak tahu sekarang Pak Prabowo, saya minta kembali ke Indonesia. Pak Prabowo, saya kembali ke Indonesia untuk melawan kadrun-kadrun itu. Saya akan mengajar dengan halus nanti ya. Saya akan mengajar dengan halus bahwa ada yang namanya antikris terbesar yang pernah lahir di muka bumi ini dengan membawa sebuah kitab untuk membenci kekristenan, membenci orang-orang yang diberikan kepadanya Alkitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul, yang mereka tidak beragama dengan agama saya ini, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Jadi setiap orang yang diberi Alkitab itu boleh dihabisin. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Ini ajaran apa? Kita baru ngasih gambar seperti itu saja. Allah seperti yang saya tulis lalu 66. Apa kaitannya? Tidak ada seujung kukunya daripada apa yang kalian sampaikan di dalam kitab suci abad ke-7 itu. Dari mana Anda mengatakan itu damai? Dari mana Anda mengatakan itu adalah ajaran yang kasih? Kamu nyinggung-nyinggung ajaran kasih. Katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Dan hal ini ternyata terkonfirmasi melalui podcast Kohdonditan 10 bulan yang lalu. Yang dimana ada mantan mahasiswa dari sekolah STT
Itu yang ajarannya itu kurang lebih sama seperti STT di Nias tersebut. Jadi lagi rame STT Nias itu mengolok-ngolok agama Islam. Maybe science can't explain them. Nggak ngolok-ngolok. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Bagaimana bisa meneladani yang buruk-buruk, etika akhlaknya, semuanya diperbagus, semuanya diperbaiki. Ya Rasulullah hanya omong doang. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim gimana? Orang Habib Rizik itu begitu kelakuannya, dan semua Habib-Habib itu kelakuannya begitu semua. Jelas sekali pornografi yang dilakukan oleh Habib Rizik. Tetapi luar biasa, manusia itu nggak punya malu loh. Nggak ada rasa malu sedikit pun. Itu sebabnya saya tidak, yang membuat saya semakin kuat untuk ngeledekin itu, satu, para Habib. Yang kedua, mu'alaf. Mu'alaf ini sudah tahu ajaran Nabi seperti itu. Sudah tahu ajaran Quran seperti itu. Sudah tahu kelakuan para kiai itu seperti itu. Kok masih ada yang percaya gitu? Itulah bangkai dibungkus dengan rapi sekali. Bagaimana bangkai itu dibungkus sedemikian rapi sehingga nggak kecium. Jadi harus diplaster dengan plastik. Plastik kemudian ditutup semuanya. Nggak terasa baunya. Atau manusia dimasukin ke dalam drum lalu dilas. Nggak akan ketahuan ada manusia di dalamnya itu. Begitu cara membungkus bangkai agama Arab abad 7 itu yang dibawa oleh seorang yang katanya sangat mulia. Ini nge-framing aja. Apalagi Zuma tadi. Zuma secara komprehensif kita akan meneliti ayat per ayat. Kalau bertanya tentang Bible, tanyakan ke Zuma. Jangan tanyakan kepada pendeta Anda itu. Dia nggak tahu apa-apa. Bahwa Yudas Iskariot itu yang diserupakan. Dengan memotong-motong ayat, lalu menjelaskan kepada orang Katolik. Orang Katolik mau bertobat. Semua orang Katolik kah, orang Protestan kah, orang Pantekosta, kalau ngomong tentang agamanya dan itu karena sakit hati pada pendetanya, itu pasti saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik, kalian yang sudah meninggalkan Yesus, apapun alasan kamu akan kena malapetaka yang nggak pernah berkehabisan, berkesudahan. Kamu masuk ke dalam ajaran yang akan memperbodoh, mengunci otak, hati, pikiran kamu itu sehingga kamu tidak mengenal kebenaran. Dan hidupmu nggak akan berubah. Nggak akan baik-baik saja. Boleh jadi kamu karena di sana banyak orang, banyak relasi, dagangan kamu laku, jualan kamu bagus, diundang ke sana kemari. Tapi seberapa lama kamu bisa bertahan dalam keadaan kemunafikan? Kiainya aja munafik, bagaimana kalian? Jadi bisa dibayangkan, menjadi muslim itu sama dengan membuat dirimu terpenjara oleh ajaran yang tidak benar itu. Jadi silakan saya beri kesempatan kepada Anda, ya. Demikian saja dulu untuk kesempatan ini, biar Tuhan yang menolong, membantu Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.